Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, Pilpres 2024 semakin dekat dan suasana atau tensi politik pun semakin hangat. Beragam narasi yang diluncurkan oleh masing-masing pendukung bakal calon presiden, mulai dari tadi kita dengar ya, Orde Baru Reborn, kemudian ada Neo Orde Baru. Dan tidak hanya sampai di sana, saling serang, saling tuding pun mulai bermunculan di antara para pendukung. Publik dipertontonkan drama politik, lalu bagaimana kira-kira wajah atau masa depan politik di tanah air? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Tadi kan dibilang ini Orde Baru Reborn katanya. Wah, kalimatnya itu loh, kalimatnya itu milenial. Hari ini apa yang kita hadapi itu dulunya itu bareng sama kita. Nah, apakah orang yang menuduh kami Neo Orba itu institusinya bersih dari tindak pidana korupsi, ya? Termasuk capres dan cawapresnya. Nah, itu kan nanti akan dipertanyakan oleh publik. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Neo Orde Baru? Nanti kita akan bahas di sini, terutama juga untuk teman-teman nih adik-adik mahasiswa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat adik-adik dari UIN Syarif Hidayatullah, terus ada Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Saya akan langsung perkenalkan narasumber saya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Ismail Bahtiar, Jubir Relawan Perubahan Amin. Selamat malam. Waalaikumsalam, boleh digunakan mikrofon. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kemudian ada Bung Rinto Wardana, Ketua Teman Ganjar. Selamat malam. Boleh digunakan. Selamat malam semua. Dan ada Bung Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo Mania 08. Selamat malam, mic-nya boleh dipakai. Saya mau disclaimer dulu. Ini kita nggak janjian loh ya bajunya ya. Gitu ya. Emang nggak sengaja loh, ini jangan terjadi syakwa sangka nanti. Oke, di ujung sana ada Bung Panggisari Caniago, pengamat politik, Direktur Foxpol Center. Boleh digunakan nanti mikrofonnya ya. Oke, semuanya. Tadi bapak-bapak malam kita sudah menyaksikan ya pernyataan tadi ada Mbak Puan tuh yang ngomong. Ini Orde Baru Reborn. Terus nggak lama kita juga dengar politisi PDIP bilang ini Neo Orde Baru. Mas Rinto, boleh dijelaskan ini maksudnya apa yang dimaksud dengan Orde Baru itu siapa sebenarnya? Ya, selamat malam. Kalau kita menyikapi terkait dengan Orde Baru, Neo Orde Baru yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak kaget kita sebenarnya kalau kita mendengar kata-kata ini. Karena kenapa? Kita melihat fakta yang terjadi di lapangan itu di mana kita diperhadapkan pada kondisi ketika sebelum 98. Ada ketakutan, ada bentuk-bentuk contoh-contoh intimidasi yang kita tangkap di lapangan. Kemudian ada kesan bekerjanya aparat penegak hukum, TNI, Polri seperti itu di lapangan. Yang sekarang siapa? Saya mau Anda merasa ketakutan dari kubunya Ganjar merasakan itu? Jadi kan sebenarnya kan gini, kita melihat kemarin itu kan ada Ketua BEM UI, dia mengadu, merasa diintimidasi. Lalu kemudian di kantor DPC-nya PDIP di Solo juga ada sekelompok aparat kepolisian yang saya nggak tahu berjaga-jaga di sana, di mana sebelumnya ini kan tidak pernah dilakukan. Ya. Seharusnya kan kalau ini kita anggap sebagai sebuah kelaziman, sebelum-sebelumnya mereka melakukan hal yang sama. Tetapi kok kenapa pada saat masa-masa Pilpres, di mana eskalasi sedang tinggi-tingginya, aparat kepolisian ada melakukan seperti itu, hadir di tempat-tempat. Kali untuk meningkatkan intensitas keamanan. Sebenarnya kan begini, kalau kita mengatakan berjaga ini kan yang perlu dijaga kan ada banyak nih. Apakah di kantor DPC PDIP di Solo itu
ada sesuatu yang mencurigakan, yang mana bisa kita tafsirkan ada kegiatan melanggar hukum misalnya, ya itu hal yang wajar, nggak ada masalah. Tapi Anda merasa terintimidasi PDIP? Seharusnya tidak perlu ada di situ karena semuanya kan baik-baik saja. Oke. Kecuali misalnya ada pertengkaran di antara sesama kader PDIP di sana, ya silakan kepolisian datang sendiri. Lalu kemudian ini kan beruntut nih. Kecuali misalnya hanya di Solo saja itu terjadi dan di BEM UI ini tidak terjadi, ya kita mungkin masih menganggap hal yang wajar. Tetapi ini kan ada rentetan nih, setelah di Solo kemudian berbarengan pada momentum yang sama juga Ketua BEM UI mengaku diintimidasi. Dan ini kan menimbulkan kecurigaan di antara kita sebagai relawan teman Ganjar. Ada apa ini? Apakah ini shock terapi buat kita supaya kita tidak macam-macam, tidak bersuara atau melakukan kampanye politik ke grassroots atau seperti apa? Apakah kita harus dipaksa diam untuk berhenti untuk mendukung capres kita atau bagaimana? Kan itu yang kita curigai. Kenapa harus seperti ini yang terjadi? Sebentar, tapi curiganya ke siapa sih? Saya penasaran. Ini curiganya kemana berarti? Ke polisinya berarti atau kemananya? Jadi gini, sebenarnya kan kalau kita melihat, kita mau harus jujur pada diri kita sendiri. Bahwa di capres sebelah itu kita lihat sedang gencar-gencarnya kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan kita lihat. Itu saya akui benar, ada. Seperti itu. Nah, sementara kita tahu bahwa Pak Jokowi itu pemegang kekuasaan tertinggi, baik itu kepolisian, TNI juga kan ada di bawah supervisi beliau. Nah, itu yang membuat kita, sementara Pak Jokowi ada cenderung ke pihak Pak Prabowo, lalu kemudian terjadi yang di lapangan seperti ini. Lah ini apa? Pak Jokowi itu PDIP loh. Ya, tapi kan fakta yang kita lihat sekarang ini kan seolah-olah ini. Apakah kesan ini diciptakan seperti itu seolah-olah sudah tidak bersama dengan PDIP atau tidak? Tetapi kami sebagai relawan kami melihat bahwa Pak Jokowi sedang tidak bersama dengan perahu kami, kan seperti itu. Beda perahu. Apakah ini juga dirasakan oleh pihak dari kubu Amin? Atau cuma PDIP aja yang ngerasa? Saya rasa bukan hanya kubu Ganjar, kubu Amin, tapi hampir seluruh masyarakat merasakan itu, Mbak. Saya ingin berangkat dari sejumlah peristiwa politik. Jadi ini bukan satu kasus yang baru terjadi hari ini. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadi rentetan persoalan-persoalan politik yang kemudian kita anggap ini isu tentang Neo Orde Baru bukan isu yang baru. Di 2019 ketika menjelang masa pelantikan, isu ini muncul. Di mana ada ketakutan masyarakat jangan sampai keluarga presiden ikut terlibat dalam politik dan itu terjadi. 2019 kalau tidak salah itu dari kubunya Pak Prabowo ya menuju yang menyampaikan ke Pak Jokowi itu. pada saat itu. Secara substansi bahwa memang isu tentang Neo Orde Baru ini ada, nyata adanya. Dan jangan mempersoalkan persepsi publik. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ternyata akhir-akhir ini yang kita lihat, sebutlah misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini, Mbak Anggi. Di mana meskipun sudah ada obat, meskipun tidak menyembuhkan perasaan masyarakat, ya saya merasa bahwa publik hari ini dipertontonkan dengan contoh yang mohon maaf saya harus sampaikan. Ini adalah contoh yang tidak baik bagi demokrasi kita ke depan. Ya saya bersikap di mana kemudian pihak Amin menyadari bahwa apa yang sebenarnya diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pemberhentian itu kurang. Kami mau ada sikap tegas dari Hakim Ketua MK mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini persoalan etik, persoalan yang memunculkan antara ipar, ponakan dan ponakan. Iya, kira-kira begitu. Nah, ini peristiwa yang kemudian berentet. Akhirnya Mbak Puan dan PDIP memunculkan isu ini. Dan mohon maaf saya harus sampaikan, yang paling tahu isu ini adalah mereka. Kenapa? 9 tahun mereka bersama. Mungkin nggak tiba-tiba memunculkan ini sebagai narasi yang baru. Padahal 9 tahun mereka bersama. Jadi persoalan yang disampaikan Jokowi pada HUT Golkar kemarin, menyampaikan bahwa jangan-jangan ini ada drakornya, ada dramanya, saya yakin itu diketahui siapa sutradaranya. Sampaikan saja kepada publik bahwa memang ini sesuatu yang kami desain dari jauh-jauh hari sebelumnya. Siapa tuh kira-kira? Iya, kita nggak tahu siapa orangnya. Nih, coba dijawab dikit sebelum saya ke Bung Noel. Kan 9 tahun bersama, kok sekarang malah nggak tahu katanya tadi Mas Ismail. Saya secara pribadi memaklumi sebenarnya. Karena memang saya ini 2014, 2019 saya ini bersama dengan Bang Noel kita sama-sama pendukung Jokowi. Dan kita tahu bersama bagaimana kita bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi. Dan tentunya ketika kami sedang berharap Pak Jokowi itu ada di perahu kami, tetapi sikapnya itu tidak jelas. Bahkan kami menyimpulkan
Pak Jokowi sedang meninggalkan perahu ini, di mana dia dibesarkan sebelum-sebelumnya. Apakah karena meninggalkan perahu ini terus kemudian muncullah narasi-narasi, wah ini neo orde baru, Tetapi reborn. enggak juga, karena begini, tadi sudah sempat disinggung, kita tidak bisa berandai-andai, yang kita bicarakan di sini adalah fakta yang terjadi di lapangan, itu yang kita lihat. Ibarat ada seorang yang kencing di celana, kita lihat basahnya, tetapi yang merasakan hangatnya kan dia, kan begitu. Nah yang kita lihat ini yang kita pungut informasi-informasi ini adalah apa yang terjadi di lapangan. Tadi sudah disebutkan mulai dari rentetan putusan MK, lalu kemudian apa yang terjadi di satroninya kantor DPC PDIP Solo, lalu kemudian ada intimidasi terhadap ketua BEM ini. Tapi fakta bahwa Anda 9 tahun bersama bareng Pak Jokowi karena sudah akan ditinggalkan terus akhirnya muncul tudingan itu? Tidak, Gitu. sebenarnya kan tidak juga. Tudingan ini muncul karena ada peristiwa yang memantik itu. Oke. Kalau tidak ada hal seperti itu, kan sebelumnya Oke. juga tidak ada. Kita tidak pernah melempar isu itu ke publik. Oke. Karena memang tidak ada yang memantik. Ini Karena yang ada memantik. rentetan Ini fakta. peristiwa dan fakta itu. Oke, Bung Noel nanti dijawab. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali. Usai jeda saat lagi, tetaplah di Dua Sisi TV One. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi pemirsa. Sebelum dijawab Bung Noel, saya ingin menyampaikan ini cuplikan pernyataan. Kalau tadi di awal kita mendengarkan Puan Maharani menyebutkan ini adalah Orde Baru Reborn. Lain halnya yang disampaikan dengan Jarod Saiful Hidayat terkait dengan pernyataannya ini. Terus bergerak Ganjar Mahfud MD, pastikan akan terus memperkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo Gibran sebagai cerminan neo Orde Baru masa kini. PDI Perjuangan mengajak seluruh parpol pengusung relawan tadi ya, untuk menggalang kekuatan rakyat bagi pemimpin visioner berpengalaman jujur dan mampu menciptakan terang keadilan bagi semua orang. Yang disebut cuma melawan Prabowo Gibran doang nih, nggak melawan Anies Imin berarti loh. Jadi bukan lawan nih kayak ini. Oke Bung Noel, boleh nih ditanggapin, tadi disebutkan ada seolah-olah ini nuansanya ada intimidasi. Kemudian kenapa ini nggak muncul tiba-tiba, ada rangkaian peristiwa yang kemudian akhirnya menimbulkanlah kesimpulan ini neo Orde Baru. Saya nggak ngerti apa yang ada di kepala kawan-kawan saya. Ini soal neo Orde Baru Reborn dan bangkitnya Orde Baru. Mereka memahami Orde Baru sebagai sistem atau perilaku. Gitu. Kalau hanya cuma didatengin polisi dianggaplah sebuah ancaman, lantas mereka teriak-teriak bla bla bla. Nah saya gimana? Saya jadi komisaris diterorisin tuh. Saya diterorisin kemarin. Gitu, terus santai-santai aja nggak teriak-teriak nih Orde Baru tuh. Lah itu fakta, mereka udah pernah diapain? Cuma disamperin polisi. Saya 4 bulan tuh diterorisin setiap hari. Tiap hari terorisin hanya membela kawan. Supaya kawan tidak dihukum mati, kemudian tidak dihukum seumur hidup. Dengan persoalan negara memberi stigma terhadap yang beda pandangan. Nah saya melihat Orde Baru itu adalah apa? Sistem. Sistem yang korup, sistem yang tidak punya rasa keadilan, sistem yang sangat intimidatif. Nah itu dirasakan tadi katanya intimidatif. Mereka intimidasinya apa? Cuman didatengin polisi, polisinya melihat bahwa sosok Rudi Effendi itu adalah tokoh, salah rupanya. Kemudian polisi datang, kemudian itu tugas dia sebagai penjaga keamanan, kemudian itu bagian lingkungan yang kondusif, apalagi dengan momentum hari ini adalah momentum politik yang harus semua perintah Kapolri dan perintah Pak Presiden semua harus kondusif. Dan itu kan tugas kepolisian, penegak hukum. Jadi salah ke polisi. Yang mereka harus tanya itu gitu. ke kepala badan intelijen, ke kabin, bukan ke kita. Kenapa ke kabin? Bertanya sampai orang dibilang katanya diteror di telepon BEM UI. Nggak mungkin tuh saya bilang. Negara hari ini tidak mungkin melakukan itu kecuali ada orang-orang yang sengaja menciptakan narasi ini. Dan maaf, saya tidak menaruh curiga, tapi saya punya keyakinan ini sengaja dimainkan oleh orang-orang yang menginginkan mendiskreditkan namanya Pak Jokowi sebagai presiden. Siapa Kedua, menurut Anda orang-orang yang ingin mendiskreditkan? yang jelas hari ini yang coba menarasikan atau mengorkestrasi soal dinasti politik, neo Orde Baru Reborn. Saya nggak mau menuding, tapi faktanya hari ini ada orang-orang atau kelompok yang coba melakukan ofensif politik terhadap
Pak Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Ketika sampai itu mereka harus melakukan ini menurut Anda? Sampai harus melakukan pertama ketakutan, keduanya saya menganggap mereka-mereka ini seperti orang gila yang di pinggir jalan, yang ngoceh-ngoceh, kemudian nimpuk-nimpuk. Kita nggak mau melawan, tapi Oke. geli aja ngeliatnya. Sebentar, dianggap Gitu. ketakutan. Orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh. Ini boleh, Ismail ini dulu. gini Mbak Anggi, jadi Bang Noel pahami dulu. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kau Oke. bicara tentang sistem kita suka. Oke, sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem, negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah Betul, hukum. Tetapi yang Setuju. terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini Enggak, yang saya itu maksudkan kau jadikan sebagai- dasar untuk ini yang saya memframing maksudkan bahwa sebagai- gini. Ini, bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai persepsi kita ke depan, ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu. Dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin, ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. Oke, Kira-kira begitu. tapi kan sebentar, saya ingin menangis dulu. Tapi kan nggak bisa disalahin kalau seseorang punya privilege ya kan bukan salahnya dia juga pada akhirnya. Setuju Mbak Anggi. Cuma pertanyaannya, dari 100 juta anak muda Indonesia, ada berapa sih kita yang punya privilege? Lalu kapan kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di ujung timur dengan prestasi yang baik, dengan rekam jejak yang kompeten, hanya sebatas memasukkan bahwa pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu tidak lantas menjadi evaluasi yang cukup. Menurut Anda nggak kompeten, nggak berprestasi? Calon Bukan nggak wapresnya? kompeten, bukan nggak berprestasi, tapi ada banyak ruang anak muda yang lain dengan kompetensi yang mumpuni, tapi sayang sekali dibatasi oleh keputusan MK yang barusan Oke, diputuskan boleh itu. ditanggapi. Kau sadar tidak? Pembatasan umur 40 tahun itu bentuk perilaku korup yang dilakukan oleh polisi tua. Kenapa kalian tidak berani kritik itu? Bang Noel, Kau kritik itu baru kau objektif. Gini, saya boleh tidak suka dengan keputusan itu, tapi Gibran adalah harapan hari ini. Sebentar, Pak Anda Jokowi tidak suka melakukan- dengan keputusan itu? Saya juga nggak suka, Oke. tapi ini adalah sebuah harapan. Anak muda yang punya keberanian, berani tampil dalam posisi untuk ikut dalam kontestasi politik, mengambil posisi eksekutif di tingkat nasional. Tetapi ini, Ini jadi yang gini harus Bang kita Noel, maksud saya. ini saya boleh Kita tambah dulu. gaungkan. kontestasi ini Oke. tidak objektif. Tidak objektifnya di Tidak mana? objektif. Karena apa? Kita melihat yang mendapatkan manfaat terbesar dari keputusan yang dilakukan oleh majelis di Mahkamah Keputusan Konstitusi perkara itu 90. adalah Gibran itu, di mana kita Gibran melihat kenapa? secara sistem. Makanya kan saya katakan bahwa yang bobrok ini, yang terjadi saat ini adalah soal sistemnya. Yang mulai mengarah kepada Orde Baru, lalu kemudian perilaku juga. Ya ini sudah, kan tugas perilaku. kalian lawan itu, Jadi dua. sistem itu. Nah itulah yang kita lakukan. Kita melawan itu dengan cara ada yang mengajukan judicial review kembali terhadap putusan yang sudah ada. Karena ini tidak fair. Permainan kita sekarang ini sedang tidak fair. Karena Fair apa? menurut Ada kamu. pengambil keputusan Bos. terbesar, yaitu Pak Oke. Jokowi yang menjadi patron politik Cara daripada berpikir capres Rinto Prabowo. ini, itu Gitu cara loh. berpikir Ini orang yang tidak tua, fair. polisi Seharusnya tua yang korup. kalau kita Begitu mau akhirnya berpikirnya status Kalau- quo. kalau kita Coba mau kalau bertanding berpikir secara progresif, fair, kau Pak pasti akan Prabowo mendukung namanya Prabowo Pak Gibran. Jokowi ini Bergantian. mundur Bergantian dulu ini dia penting. dari gelanggang Bung supaya Rinto, kita bertanding dengan Bung fair. Noel, kita Bung kawal Rinto harapan sebentar. ini? Kayak gitu, Bung, bro. Harapan Bung ini Noel, harus Bung kita Rinto kawal. sebentar. Ini penonton di rumah nggak akan bisa mendengarkan kalian berbicara karena barengan ya. Jadi harus bergantian ya. Untuk menurunkan tensi sebentar, Bung Pangi, coba minta sedikit komentar Anda terkait dengan tudingan Neo Orde Baru, Neo Orde Baru Reborn. Dan ini fakta saling tuding nih, karena 2019 narasi ini sempat muncul ke kubunya Pak Prabowo, dari ke kubunya Pak Jokowi oleh Pak Prabowo waktu itu 2019. Sekarang berbalik. Ini mic-nya udah hidup belum ya? Mbak? Sudah, jangan diketok. Udah. ini lautnya gelombangnya udah makin teduh saya lihat. Jadi ini seperti random yang lagi error juga ini sebenarnya. Weh, kenapa? Jadi Menyerang yang kemarin sendiri, di sini ya. posisi sekarang pindah ke sini. Jadi udah saling serang menyerang dan posisinya udah nggak genuine lagi kan sebenarnya. Termasuk buzzer-buzzer itu kan. Kalau saya memang agak susah melakukan itu gitu. Cuma Mbak Anggi, kalau kita berangkat dari model kerajaan dulu ya, feodalisme, nilai-nilai tradisi lama, itu kan mazhab lama yang menggeser raja adalah titisan Tuhan. Ya. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan.
raja selalu benar. Terus masuk nilai-nilai tradisi baru, mazhab baru, menggeser nilai-nilai feodalisme, nilai-nilai baru. Bahwa raja itu boleh dikritik, raja itu tidak selalu benar. Nah, lahirlah istilahnya demokrasi dengan trias politikanya. Itulah yang kemudian menjadi tradisi kita untuk melahirkan republik, kembali publik kepada rakyat mengkritik, mengawasi dan mengontrol. Nah, di pemilu hari ini, di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, daya kontrol yang paling saya bisa andalkan hanya PDIP. Yang punya kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan, mengimbangi check and balances pemerintahan. Mohon maaf saya sebut dua partai sebelumnya, saya katakan hampir pemerintah padahal. Ya, dua partai sebelumnya menurut saya hampir tidak bisa mengontrol itu. Sehingga stempel, coba tunjukkan Mbak Anggi, apa maunya Presiden Jokowi yang tidak teramini zaman sekarang? Coba. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. 3 periode tidak teramini. Tapi kan anak presiden jadi bisa. Itu kan alternatifnya. Tapi kan itu bukan 3 periode. Omnibus Law kan, IKN semuanya apapun kan termasuk apapun maunya presiden itu teramini loh. Termasuk artinya apa dengan ini Anda melihatnya apa dengan akhirnya semua kemauan presiden teramini? Ini yang saya sebut bahwa eksekutif happy itu kuat. Jadi ini menjadi penyakit demokrasi, tidak sehat karena tidak ada check and balances. Nah, saya berharap dengan pemerintahan ke depan, kalau ada PDIP, itu pemerintahan itu cenderung akal sehatnya jalan. Pemerintahan itu berimbang, check and balances seperti Pak SBY dikawal oleh PDIP. Jadi tidak semua hari ini, saya jujur ya, saya apresiasi dari pemerintahan Pak Jokowi ada. Tapi yang paling buruk kalau dari penilaian orang luar, capture zoom-nya, orang menilai Indonesia itu hanya 2 saja dari luar itu. Demokrasi, penegakan hukum, itu saja. Meskipun ekonominya bagus, orang luar negeri itu masa bodoh Mbak. Tapi kalau 2 ini penyakit, nggak sehat, itu jadi problem. Data saya kan menunjukkan, ini survei saya 2 Agustus kemarin. Ini bukan saya ngarang, ini survei yang saya lakukan. Bahwa kondisi demokrasi kian memburuk dan tidak ada perubahan 48%. Kebebasan berpendapat memburuk dan tidak ada perubahan 47%. Merasa aman untuk mengungkapkan pendapat itu hanya 34%. Terus terakhir adalah soal apakah percaya penegak hukum selama pemilu tidak akan memihak kepada calon tertentu? 47% percaya. Ini kan agak merepotkan bahwa persoalan netralitas, soal penyelenggara pemilu kita dan demokrasi kita. Artinya kalau dikaitkan dengan pernyataan 2 narasumber saya di sini bahwa ini ada mengarah ke neo orde baru, itu sejalan dengan itu? Enggak, maksudnya bukan hanya itu saja konteksnya, tapi ketakutan kita untuk berpendapat dengan undang-undang ITE saja, itu sudah banyak memakan korban kan. Nah itu pun tidak dihentikan dengan revisi sekarang, itu nggak dihentikan. Siapapun bisa menunggu waktu saja Mbak, siapapun bisa korban, apalagi kasusnya sudah banyak. Nah sekarang ada nggak kekhawatiran orang cemas nggak untuk mengungkapkan pendapat? Itu kan ada ancaman itu. Nah kalau misalnya soal kantor PDIP, soal tadi mahasiswa diintervensi, bahkan ada dulu pengamat kalau kritik keras ke pemerintah itu di take down, beritanya juga ada diturunkan, ada itu. Tapi itu kan konteks bahwa saya mencermati soal regulasi, soal undang-undang termasuk dinasti politik saja, itu juga nggak ada etikat baik Mbak. Contoh, kalau kita mau berdebat hari ini sebetulnya yang namanya MK-MK ini kan hanya gimmick politik saja. Kan tidak menghalangi juga Gibran tidak melaju, tetap aja kapal ini melaju kan. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk menyiapkan regulasi pembatasan terhadap dinasti politik, nepotisme, supaya pemilu netral. Oke, Bung Noel, ini boleh ditanggapi tadi panjang lebar bercerita tentang politisasi hukum. Ini yang disampaikan oleh pengamat yang melihat dari luar nih ya, melihat kontestasi politik yang terjadi dari sekarang. Oke, saya rasa apa yang disampaikan Bung Pangi itu kekhawatiran yang mendasar ya. Ada ketakutan, keresahan, apalagi ada hasil riset, itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Saya rasa apapun kritik hari ini, selama mereka mengkritik kekuasaan, biarkan saja. Karena jangan dibiarkan kekuasaan itu berjalan sendiri dan absolut, akhirnya kita membiarkan yang namanya kediktatoran atau yang tadi disampaikan Rinto itu ada neo orba. Kita kan takut, tidak mau sistem yang sudah pernah kita perjuangkan ini, sistem reformasi yang kita dapatkan hari ini, akhirnya merubah negara yang demokrasi menjadi negara monster yang memakan anak-anaknya. Dan saya tidak mau itu. Dan saya sepakat dengan kritik-kritik sepedas apapun hari ini. Makanya saya nggak peduli kawan-kawan
mau mengkritik apapun lah terkait Jokowi apapun, itu bagian yang harus kita pelihara dalam demokrasi. Jangan alergi dengan demokrasi. Ya Anda enggak, Nah, tapi orang yang di pemerintahan mungkin alergi nanti. Ya karena itu kekuasaan yang korup selalu begitu, takut. Jadi sekarang ini kekuasaannya korup menurut Anda? Bukan sekarang, siapapun yang berkuasa. oke. Gitu, makanya saya selalu sepakat dengan kritik lah. Saya tidak mau anti terhadap kritik. Karena biar gimana pun saya lahir dari proses kritik itu. Jadi ketika mereka diam atau saya diam, Bung Pangi diam, artinya apa? Demokrasi sudah tidak ada lagi. Dan kita kan mau. Tapi saya sayangnya kemari-mari orang yang mengkritik Jokowi itu jadi kelompok cengeng, kelompok anak-anak. Berkeluh kesah, tidak bicara tentang gagasan-gagasan yang bisa menjawab persoalan bangsa hari ini. Oke. Ya kelompok, kalau bahasa Gus Dur itu kelompok taman kanak-kanak ya Kelompok cocoknya. taman kanak-kanak, Bung Ismail, Bung Rinto, jangan cengeng kalau berpolitik, jangan baper. Ini saya harus sampaikan Mbak, jadi Oke, sebentar Mas Ismail. Ini ada adik mahasiswa nih. Nah ini mau bicara apa nih? Kita bahas Neo Orde Baru. Paham nggak teman-teman mahasiswa di Neo Orde Baru dan Iya. kekhawatirannya apa? Sebelumnya saya mau menyampaikan keresahan sih. Kenapa isu-isu ini menjelang pemilu selalu selalu dilontarkan. Mau dikemanakan arah politik Indonesia tentang caci maki, saling tuduh menuduh, itu semuanya. Belum ada sampai saat ini capres cawapres ini untuk menyampaikan adu gagasan, adu argumentasi sebenarnya. Sepertinya. Yang ingin saya pertanyakan, memang persoalan tentang Neo Orba ini, tentang kritik dengan mengkritik. Sampai saat ini undang-undang revisi UTE mau dikemanakan Pak? Oke. Baru kemarin itu baru sampai ke Perkap. Perkap itu kita tahu sendiri, polisi ini parameternya macam-macam di lapangan Pak. Itu keresahan kami yang dilakukan saat ini mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi, menyampaikan ekspresi yang ketakuan seperti dibentur selalu dibenturkan dengan pihak polisi. Seperti itu. Saya mungkin bisa menjawab itu ya. Jadi Nah, ini menarik nih karena pertanyaan saya undang-undang ITE jadi tadi kan. gini, kebetulan disertasi saya terkait dengan undang-undang ITE Mas. Memang undang-undang ITE kita itu apa ya? Banyak boroknya gitu loh. Saking banyak boroknya, undang-undang ITE itu dibuat yang namanya SKB, Kejaksaan, Kepolisian dan Kominfo. Dan itu pun lemah sekali. Tidak bisa diterapkan. Banyak sekali anak-anak bangsa yang mengeluarkan pendapatnya di medsos dan segala macamnya. Itu dikriminalisasi. Tapi 10 tahun loh Anda bisa bertahan dengan itu kemarin. Iya, tetapi saya faktanya heran. memang banyak sekali Kenapa yang terjerat dengan kawan-kawan hal itu. berani bicara tentang undang-undang ITE tapi tidak berani mengkritik soal undang-undang perampasan aset? Itu lebih penting. Jangan Kenapa? melebar Itu dulu korup kita. isinya. Nah, maksudnya gini, undang-undang ITE ini Mbak Anggi hanya ada satu-satunya di dunia ini, hanya di Indonesia. Nah itu pertama. Yang sebetulnya penggunaannya untuk transaksi elektronik yang orang ditipu-tipu di bank itu nggak dipakai itu. Malah justru untuk Justru politik dipakai untuk ya. membungkam ini mahasiswa ini semua. Setuju. Ya kan? Itu memang benar. Interogasi. Jadi boleh menurut saya ya, ini adalah undang-undang zaman batu gitu. Oke. Bahkan sudah ada lagi tuh RKUHP mau siapkan untuk menjaga wibawa, kehormatan, martabat presiden. Nah itu di Eropa saja atau Belanda saja itu nggak ada tuh undang-undangnya. Oke. Itu mau dibuat juga tuh undang-undang untuk melindungi presiden supaya tidak dihina. Di PR nih, Di buat Eropanya nggak ada masing-masing tuh. 3 kandidat Belanda ya. saja saya Oke. cek nggak ada. Oke. Nah satu lagi nih data menarik. Sebentar. Tadi apakah kemudian masyarakat itu tadi kan ketakutan ya, mahasiswa ya, ketakutan ini. Jadi apakah misalnya begini, ketakutan tadi merasa aman untuk mengemukakan pendapat ya, merasa aman. Itu kan jelas 34% takut ancaman kriminalisasi. Oke. Gitu. Nah, itu Aku kelihatan lanjut, angkanya. Bang, boleh? Ya boleh ditanggapi. menanggapi apa yang disampaikan Mas Pangi dan juga tadi ada penanya mahasiswa. Pertama, ini kan yang berdebat persoalan Neo Orde Baru ini 2 kandidat gitu. Jadi kubunya Prabowo dan kubunya Ganjar. Saya mau sampaikan tadi sedikit koreksi bahwa kenapa nggak ada yang diskusi tentang Gagasan, programatik, ya. tentang gagasan. Nah, ini yang dilupa bahwa apa yang dilakukan pasangan Amin diam-diam menyampaikan ini ke pelosok-pelosok desa. Ada sekelompok ibu-ibu menyampaikan gagasan bahwa kita mau harga bahan pokok turun, kita mau lapangan pekerjaan tersedia, kita mau fasilitas kesehatan terpenuhi. Itu gagasan atau janji politik? Visi misi yang kami uraikan dalam bentuk gagasan politik yang kami ingin sampaikan bahwa masyarakat menginginkan ini. Artinya apa? Jangan sampai
Mas, gratis gimana? BBM gratis. BBM gratis maksudnya gimana, Mas? Salah satu janji Mic-nya Yang dipakai, menarik dipakai. itu janjinya makan gratis Pak lah yang Muhaimin BBM yang, gratis. yang kami tahu makan gratis 450 triliun, Mas. Jadi ada 450 triliun yang baru ramai kemarin. Itu gagasan apa janji politik? Ini semakin manis. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa sudahlah Mbak Anggi, sudahlah teman-teman semua, masyarakat jangan sampai setiap 5 tahun kita hanya ribut. Kemarin persoalan cebong dan kampret. Sekarang ribut lagi soalan neo orde baru. Mari kita masuk, saya setuju dengan Adinda bahwa kita masuk pada gagasan programatik, gagasan yang memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ini loh yang diinginkan oleh pasangan Amin gitu. Pastinya bahwa kami ingin perubahan, bukan ingin kekuasaan cium tangan. Kira-kira begitu. Ini nih pesan nih dari teman-teman mahasiswa, tolonglah jangan mempertontonkan keributan politik selalu nih, kayak berdua yang berantem nih. Tapi Gimana? begini Mbak Anggi, yang kita harus perhatikan sekarang ini adalah krisis nilai. Nilai itu apa sih sebenarnya? Nilai itu apa yang ada pada dirinya sendiri, nilai itu. Misalnya apa? Integritas yang ada pada diri majelis Mahkamah Konstitusi itu adalah nilai yang harus melekat pada diri mereka dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Kita berharap mereka itu benar-benar konsisten menegakkan hukum, tidak terpengaruh oleh apapun. Tetapi yang kita saat ini dipertontonkan oleh apa yang namanya bernilai. Apa yang bernilai itu? Apakah keputusan itu memberikan manfaat atau keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang? Itu kan kalau kita ambil konsep dari rumusan daripada korupsi, itu adalah bentuk korupsi yang lain. Ya, tapi kan itu Seperti sudah diputus oleh MKMK sudah bahwa diputus. ada kecacatan Memang di situ, sudah kalau selesai kita kembali harusnya. kepada apa yang diputus oleh Bagusnya gini. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ini itu yang disebut dengan res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus adalah itulah yang benar. Oke, Dan itu sebentar. tidak bisa kita anulir. Cuman proses ini yang kita kritisi dan kita tidak mau diam. Oke. Jangan Ya, sampai sebentar. diteruskan, apalagi Ini ada yang mau dipatronisasi oleh kekuasaan itu yang Oke, kita tidak mau baik. terjadi. Ini teman-teman mahasiswa malam ini bersemangat ini, silakan. Iya. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Adiwiana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, silakan. Berbicara tadi banyak sekali disinggung bahwasanya Orde Baru itu adalah sistem ya. Orde Baru itu adalah sistem yang dimana di zaman dahulu itu sangat berpengaruh sekali sistem Orde Baru itu yang berdampak yang dimana itu berjalan seperti transisi dari sistem satu ke sistem yang lainnya. Di mana memang masyarakat mengalami itu karena banyak sekali asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Karena apa? Salah satunya adalah transparansi. Disinggung juga tentang pemulihan aset tadi ya. Nah, pemulihan aset itu juga perampasan aset, maaf. Perampasan aset itu tadi juga bahwasanya yang kalau misalkan sudah dirampas, kemudian yang mengurus ini mana transparansinya itu tidak diterangkan bagaimana sistem transparansinya dan sebagainya, sampai dipincut juga di masa-masa yang genting ini, yaitu masa-masa pemilu yang dimana di sini digencar-gencarkan uji material tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian ada lagi yang mana pembolehan pembatasan umur untuk salah satu cawapres. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini bahwasanya bagaimana bisa menunjukkan sistem hukum maupun sistem negara di Indonesia pada hari ini bagaimana bisa menunjukkan nilai demokratisnya itu di mana gitu. Oke, baik. Itu yang kita pertanyakan saat ini. Terima kasih dari Muhammadiyah Jakarta. Nanti dijawab, jeda dulu kita. Kita akan kembali menjawab itu usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Kenapa? Bung Pangi, boleh ditanggapi tadi soal dari perampasan aset, kalaupun sudah jalan itu transparansinya akan seperti apa? Dan yang kedua soal demokrasi, bagaimana proses demokrasi di Indonesia nanti ke depannya akan seperti apa untuk mereka-mereka ini nih, anak-anak muda masa depan bangsa kita. Nah, soal tadi perampasan aset ya, ini kan pernah saya bahas juga di press room DPR, bahwa ada dalam program legislasi nasional, itu 32, itu prioritas loh. Saya tanya di DPR, sudah dibahas nggak? Dibahas aja belum Mbak sampai sekarang. Jadi konflik kepentingan juga bahwa anggota DPR juga khawatir undang-undang ini kalau jadi, ini seperti senjata makan tuan gitu loh. Sehingga nggak dibahas-bahas juga. Nah, tidak main-main juga. Kalau koruptor itu kan kalau masalah masuk suka miskin kan biasa saja, happy-happy aja kan. Ya aset masih di mana-mana. Tapi kalau
Masa iya Dimiskinkan bahaya kan, asetnya diambil kan. Jadi masuk penjara bagi politisi itu biasa. Tapi kalau dimiskinkan itu problem. menjadi masalah. Nah sehingga itulah yang sekarang di DPR itu nggak mau membahas itu. Kita balik lagi ini, soal transparansi, demokrasi dan transparansi. Jadi memang di KPK pun kita juga harus curiga juga. Ini jangan-jangan uang sitaan-sitaan sekarang ini yang katanya di KPK kan tiap hari OTT, kemudian jangan masuk sana karena KPK nggak akan bisa menjawab malam ini. Nah Jadi artinya nggak ya fair. transparansi itu wajib Oke. dalam negara demokrasi, itu kunci tiang demokrasi ya. Nah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, itu adalah freedom, kebebasan. Karena sumber kemajuan sebuah bangsa dan negara itu ada pada kebebasan. Jadi kalau tidak ada kebebasan itu yang dipotret oleh orang luar negeri itu, silakan Anda bicara tentang ekonomi Indonesia maju, silakan. Tapi kalau soal demokrasi, penegakan hukum masalah, orang nggak lihat lagi, nggak minat lagi gitu loh. Nah itu yang dilihat di Indonesia hari ini. Itu yang masih belum ada. Problem penegakan hukum di era Pak Jokowi, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, dan persoalan demokrasi. Itu problem hari ini. Nah, terakhir ini buat timnya Amin, timnya Mas Ganjar, timnya Prabowo, ini salah satu yang jadi catatan nanti ya. Masuk dalam programnya. Tolong disampaikan, bukan begitu ya adik-adik ya. Ini pesan dari mahasiswa. Nah Bung Noel, tadi disinggung juga, tolong kami buat yang muda-muda ini, buat teman-teman mahasiswa, janganlah hanya mempertontonkan politik yang carut-marut, berantem segala macam. Ayo dong, mana gagasannya? Karena salah satu yang mempertontonkan konflik hari ini adalah para polisi tua yang tidak menginginkan hadirnya anak muda. Karena Mas Gibran ini seperti bunga yang tidak diinginkan berkembang. Gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi kawan-kawan semua, kalian harus berani kritik tuh para polisi tua. Siapa yang tidak menginginkan bunga itu berkembang? Ya para polisi tua yang anti terhadap Gibran hari ini. Oh. Ini saya nuding nih langsung nih. Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Mereka adalah politisi korup dan idiot. Siapa itu yang ada? Ini tuduhan serius. Ini tuduhan serius loh, Bung Noel. Sangat serius. Saya bertanggung jawabkan apa pernyataan saya. Dari dulu saya udah terbiasa dengan hal yang begini. Orang sudah dikomunisin, Orde Baru udah. Diterorisin di eranya Jokowi udah. Nggak cengeng tuh kita tetap maju tuh. Nah saya boleh direspon. Boleh direspon sedikit. Walaupun saya lihat ini orang-orang hari ini baru cuma disamperin polisi langsung teriak-teriak, saya disamperin polisi. Ya itu tugasnya, saya yakin 1.000.000%. Apa yang dilakukan polisi di rumah FX Rudy adalah bentuk silaturahmi kepolisian sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan. Nah, lebih ini main tuding aja. Boleh ditanggapin dulu nih, tudingan politisi tua dan korup itu keras loh proses itu. demokrasi itu dilakukan secara fair, maka keberadaan seorang Gibran itu tidak akan menjadi persoalan. Kenapa Gibran dipersoalkan? Karena ada anasir-anasir yang dianggap tidak adil. Karena kenapa? Ada proteksi, ada dibukanya jalan untuk dia. Sementara kalau kita lihat tadi sudah disampaikan, apakah kurang anak muda di Indonesia yang punya potensi lebih daripada Gibran? Bukan kita menutup hak politiknya Gibran, dia punya hak. Makanya saya kan tidak mempersoalkan apakah dia sudah jadi cawapres tetap saat ini, nggak ada masalah. Kau dukung Gibran gitu kan? Dukung Gibran kan? Ini kan berarti anak muda yang cerdas. Iya, nah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman masalah yang kita persoalkan sekarang adalah yang kita persoalkan sekarang adalah proses demokrasi sampai Gibran jadi cawapres, ini yang dipersoalkan. Persoalan Gibrannya. Ini gagasan kan? Proses. Mahasiswa minta gagasan. Proses ini yang kita tidak sekarang inginkan. MK itu di challenge. Jangan yang tetek bengek begini yang diurus. Buatkan regulasi pembatasan dinasti politik. Nah. Itu baru keren. Baru cerdas. Misalnya begini, saya bupati nih. Saya harus jeda 5 tahun dulu baru anak saya boleh maju. Lapangan datar itu fair. 5 tahun. 5 tahun jeda dulu. Iya, itu baru. Itu gagasan nggak? Gagasan nggak? Nah gagasan. Itu yang diurus MK, bukan urus anak presiden gitu loh. Itu. Saya ngomong-ngomong harus menyampaikan Bang Anggi bahwa wajar kekhawatiran ini muncul. Ya kenapa kekhawatiran ini muncul? Ya karena memang PDIP ini pernah bersama mereka 9 tahun lamanya. Dan bahkan hari ini belum menyatakan resmi mundur dari sana, sehingga wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa teman-teman, karena tadi Bang Pangi ngomong soal gagasan. Salah satu gagasan yang disampaikan oleh pasangan Amin, memastikan bahwa ketika hak kekuasaan nanti diberikan mandatnya kepada pasangan Amin, kami memastikan bahwa tidak akan ada persoalan-persoalan, narasi-narasi yang menggiring opini bahwa ini adalah persoalan neo-orde baru misalnya. Artinya apa? Bahwa yang perlu kita pastikan hari ini selain apa yang disampaikan Bang Pangi tadi adalah yang terpenting adalah netralitas. Maksud saya
makan siang di istana itu bagus, itu contoh yang sangat baik. Tapi mesti dipastikan bahwa makan siang itu jangan sampai seperti ibu-ibu. Bawa motor, seng ke kiri, belok ke kanan. Itu kira-kira. Sebenarnya gini Mbak Anggi. Habis Mas Rinto, Iya, sayang sekali. Sayang sekali waktunya habis. Ya, tapi yang pasti ini terima kasih sekali untuk diskusi yang sangat hangat dan positif sekali malam hari. Terima kasih. Bapak-bapak susah ya disuruh diam ya. Oke, yang pasti kami berharap seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita disuguhkan dengan tontonan politik yang sehat, yang memberikan atau menjanjikan masa depan yang bagus untuk bangsa ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.